Ya, breaking news, Presiden FAM sebut laga Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia digelar pada September. Martin Paes tanding dulu melawan Hugo Lloris sebelum bergabung dengan tim Indonesia. Benarkah? Dan pengakuan jujur PSSI soal banyak pemain langganan Timnas Indonesia yang tak dipanggil oleh Sinteyong. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Presiden FAM atau FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin mengkonfirmasi duel uji coba antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia direncanakan akan berlangsung pada September 2024 nanti. Namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Belakangan beredar kabar Haji Hamidin menginginkan laga uji coba antara Indonesia melawan Malaysia. Namun hal ini belum muncul dari mulut sang presiden sendiri. Ya, menariknya jelang Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand pada Jumat, Haji Hamidin justru melontarkan wacana itu. Menurutnya laga akan digelar pada September 2024 di FIFA Matchday. Ya, Haji Hamidin mengatakan laga tersebut akan terjadi dalam turnamen 4 negara yang melibatkan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan juga India. Ajang ini diklaim akan digelar di Jakarta, Indonesia. Ada kemungkinan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India itu bertemu dalam turnamen 4 negara pada kalender FIFA selanjutnya September, Oktober, dan November, kata Haji Hamidin. Mereka ingin mengadakan turnamen bulan 6, tapi kita ada turnamen, jadi kemungkinan mereka akan usulkan pada September, Oktober, ataupun November. Tetapi ini bergantung dengan kelolosan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Ya, berdasarkan kalender FIFA, Juni 2024 masih akan digelar 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia, Malaysia, dan India bakal menghadapi lawan masing-masing pada kurun waktu 6 sampai 11 Juni mendatang. Sementara itu kalender berikutnya ada di September 2024 dan kembali hal ini tergantung pada kelolosan Malaysia, Indonesia, dan India ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab babak ketiga kualifikasi itu akan digelar pada 5 dan 10 September, 10 dan 15 Oktober, serta 14 dan 19 November 2024. Jika salah satu dari ketiganya lolos ke putaran ini, maka wacana tersebut terancam batal. Ya, Indonesia sendiri berpeluang besar untuk lolos karena sedang menempati posisi kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan lagi dalam 2 laga ke depan untuk lolos. Sedangkan Malaysia nangkring di posisi 3 dengan nilai 6. Mereka masih bersaing dengan Timnas Oman dan Timnas Kyrgyzstan untuk memperebutkan 2 tiket dari grup D. Ya, sementara itu Martin Paes rutin berhadapan dengan bintang sepak bola dunia di MLS. Ia pun diharapkan bergabung dengan Timnas Indonesia pada Juni nanti. Ya, Timnas Indonesia bakal diperkuat kiper yang teruji di level tertinggi, walau ia belum masuk daftar panggil PSSI. PSSI mengumumkan daftar 22 pemain pilihan Sinteyong untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan menantang Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang. Dalam skuad berisi 22 pemain tersebut, Coach Shin hanya memanggil 2 kiper dari Liga 1. Mereka adalah Hernando Ari dari Persebaya dan Adi Satrio dari PSIS. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan karena sebuah tim nasional biasanya diperkuat minimum dengan 3 penjaga gawang. Rupanya PSSI menyisakan 1 slot untuk kiper anyar yang baru saja dinaturalisasi yaitu Martin Paes. Paes sudah mengucapkan sumpah WNI pada awal Mei kemarin, tetapi masih belum mendapatkan lampu hijau dari FIFA. PSSI dikabarkan tengah menunggu pengesahan FIFA sebelum memasukkan Paes dalam skuad merah putih. Ya, sembari menunggu pengesahan tersebut, ia bermain reguler untuk FC Dallas di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat. Ya, pada musim 2024, sosok 26 tahun ini menyapu bersih 12 penampilan di MLS dan 1 laga di US Open Cup. Bermain di MLS juga membuat Paes berhadapan dengan para pemain terbaik dunia, termasuk Lionel Messi. Ya, sebelum bergabung dengan Indonesia pada Juni mendatang, Paes juga dijadwalkan berguru pada Hugo Lloris, kiper legendaris timnas Prancis. Ya, Lloris merupakan kiper Prancis saat menjuarai Piala Dunia 2018, juga saat menembus final Piala Dunia 2022. Setelah menghabiskan karir primanya di Tottenham, ia kini hijrah ke Los Angeles FC. FC Dallas yang diperkuat Paes akan bersua dengan LAFC pada 2 Juni mendatang. Pada laga tersebut, Paes akan bertanding sekaligus menimba ilmu dari Lloris di gawang seberang.
Ya, jika perizinan dicapai, maka PAIS akan terbang menuju Indonesia untuk menghadapi Irak 4 hari kemudian. Saya tidak bisa kasih jawaban pasti ya, karena harus berhati-hati. Ya memang sudah sumpah, tapi kita harus lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, kata Shin Tae-yong soal PAIS. Dan kalau PAIS gagal di lampu hijaukan, Coach Shin Tae-yong harus memanggil nama lain dari Liga 1 atau memberikan debut panggilan pada Cyrus Margono. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 22 nama untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 6 Juni dan melawan Filipina pada 11 Juni nanti. Dari daftar yang ada, beberapa pemain langganan tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Satu di antaranya adalah Ramadan Sananta. Ya, Ramadan Sananta punya 10 caps dengan timnas Indonesia. Dari jumlah ini, striker Persis Solo ini mengoleksi 5 gol dalam 193 menit bermain. Selain Ramadan Sananta, 3 pemain lainnya juga tidak dilirik oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ketiganya yaitu Elkan Bagot, McLeod, dan Hoki Caraka. Witan Sulaiman juga tidak dipilih oleh Shin Tae-yong. Namun, winger Bayangkara FC pinjaman dari Persija Jakarta itu absen karena akan menunaikan ibadah haji. Ya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji mengungkapkan alasan kenapa beberapa pemain itu termasuk Ramadan Sananta tidak dipercaya Shin Tae-yong untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Ya, di posisi Ramadan Sananta sebagai penyerang tengah, timnas Indonesia sudah punya 2 pemain. Keduanya adalah Rafael Struijk dan juga Dimas Derajat. Ya, Shin Tae-yong total memanggil 22 pemain ke timnas Indonesia. Namun juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini ingin memanggil 2 nama tambahan. Ya kan kebutuhan tim cuma 22 pemain ya. Jadi 22 pemain ini sesuai dengan kebutuhan. Nama-nama itulah yang kami panggil. Dari 22 pemain itu kemungkinan akan bertambah 2 pemain lagi. Jadi tidak ada perubahan nama sih, tapi ada penambahan 2 pemain. Bisa menjadi 24 nama, kata Sumarji. Ya, di sisi lain timnas Indonesia hanya butuh 3 poin saja untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus untuk lolos otomatis ke Piala Asia 2027 mendatang.